Ya, pasukan timnas Indonesia tidak dinafikan. Baik pasukan senior maupun pasukan bawah 23, mereka menunjukkan satu tahap yang berlainan. Terutamanya pasukan kebangsaan ataupun timnas Indonesia bermain dengan ramai pemain-pemain yang muda. Jadi ini akan memberi jangka masa panjang untuk timnas Indonesia senior berada dalam satu level yang lebih tinggi. Gengsi tinggi. Timnas Indonesia dan Malaysia berebut dominasi Asia Tenggara jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Rivalitas antara Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia selalu menjadi cerita panjang yang tak pernah habis untuk dibicarakan. Setiap kali kedua negara ini bertemu, baik dalam laga persahabatan, turnamen resmi, atau sekadar wacana duel di masa depan, tensi langsung meningkat. Media ramai memberitakan, supporter memenuhi stadion, bahkan media sosial mendadak penuh dengan komentar panas. Kini, menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, aroma persaingan itu kembali memuncak. Dua negara serumpun ini sama-sama menatap panggung dunia dengan ambisi besar. Namun gengsi untuk menjadi penguasa Asia Tenggara tak pernah bisa diabaikan. Bagi Indonesia, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 adalah proyek besar yang disiapkan secara matang. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir terus berbenah, mulai dari pembenahan liga domestik, pembangunan infrastruktur, hingga naturalisasi pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Nama-nama seperti Jairo Riedewald, Pascal Struijk, Mitchell Bakker, Joel Piroe, hingga Ian Madsen, semuanya kini resmi menyandang status warga negara Indonesia. Kehadiran mereka membuat timnas Indonesia tiba-tiba naik kelas, bahkan menjadi sorotan media besar Eropa yang tak menyangka bahwa Garuda bisa tampil dengan skuad yang hampir setara dengan tim papan menengah Eropa. Di sisi lain, Malaysia juga tidak mau tertinggal. Harimau Malaya di bawah asuhan pelatih Kim Panggon terus berusaha menjaga performa dengan mengandalkan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi. Nama-nama seperti Dion Scholes, Endrick Dos Santos, Liridon Krasniki, dan beberapa pemain asal liga lokal menjadi andalan. Namun, Malaysia menghadapi tantangan berbeda. Kritik tajam dari publik negeri jiran menyoroti FAM yang dinilai tak serius dalam pembinaan pemain muda, sehingga ketergantungan terhadap naturalisasi semakin besar. Meski demikian, semangat mereka untuk bersaing dengan Indonesia tetap menyala, apalagi gengsi tidak bisa dibeli hanya dengan pemain bintang. Sejarah panjang pertemuan Indonesia dan Malaysia selalu penuh cerita dramatis. Publik tentu masih ingat bagaimana di Piala AFF 2010 Indonesia menang besar 5-1 di fase grup. Namun di final justru Malaysia yang keluar sebagai juara dengan agregat 4-2. Ada pula kenangan pahit di kualifikasi Piala Asia 2007 ketika Indonesia harus menelan kekalahan menyakitkan di kandang sendiri. Begitu pula Malaysia yang beberapa kali dibuat tak berdaya saat tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan atmosfer puluhan ribu supporter Garuda yang bergemuruh bak gelombang ombak. Kini, dengan konteks kualifikasi Piala Dunia 2026, rivalitas itu kembali hidup. Indonesia datang dengan skuad yang disebut-sebut termahal di Asia Tenggara. Harga pasar para pemain Garuda melonjak tajam setelah masuknya bintang-bintang Eropa keturunan Indonesia. Joel Piroe, yang bermain di Leeds United, bahkan memiliki valuasi mencapai 20 juta euro. Sementara Pascal Struijk dan Ian Madsen tak kalah mahal. Kondisi ini membuat publik Malaysia merasa iri. Beberapa media di Kuala Lumpur bahkan menulis headline bernada sinis dengan mengatakan bahwa Indonesia sedang membeli kejayaan. Namun, di lapangan, tak ada jaminan uang bisa mengalahkan mental. Itulah yang menjadi pegangan Malaysia. Di media sosial, pertarungan sudah berlangsung lebih dulu. Supporter Indonesia memenuhi lini masa Twitter dan Instagram dengan rasa percaya diri tinggi, menyebut bahwa era dominasi Malaysia sudah berakhir. Sebaliknya, Ultras Malaya membalas dengan cancan khas mereka yang mengingatkan bahwa sepak bola bukan sekadar tentang pemain mahal. Mereka menegaskan bahwa Malaysia masih punya tradisi, mental juang, dan dukungan supporter yang tak kalah fanatik. Persaingan ini menjalar hingga ke dunia maya, menjadikan duel Indonesia versus Malaysia bukan hanya soal 90 menit di lapangan, melainkan perang opini yang seakan-akan tak ada ujungnya. Namun, jika melihat dari peringkat FIFA, Indonesia memang berada di atas Malaysia. Per September 2025,
Indonesia menempati ranking sekitar 126 dunia, sedangkan Malaysia ada di posisi 138. Perbedaan ini mungkin tidak terlalu jauh, tetapi menjadi bukti bahwa Garuda mulai menunjukkan progres nyata dalam beberapa tahun terakhir. Di turnamen-turnamen internasional pun Indonesia lebih konsisten, bahkan mampu memberi perlawanan sengit kepada Jepang dan Korea Selatan di level kualifikasi. Sebaliknya, Malaysia masih terseok-seok menghadapi tim-tim dari Asia Tengah dan Timur Tengah. Pelatih Patrick Kluivert menjadi salah satu kunci kebangkitan Indonesia. Dengan pengalaman besar di Eropa, Kluivert mampu membawa nuansa baru dalam strategi Garuda. Ia menekankan disiplin, taktik modern, serta pemanfaatan pemain dengan latar belakang berbeda. Sementara itu, Kim Pan-gon yang membesut Malaysia juga tidak bisa diremehkan. Pelatih asal Korea Selatan itu terbukti bisa meningkatkan mental bertanding Harimau Malaya, meski keterbatasan kualitas individu pemain masih menjadi masalah besar. Yang menarik, isu naturalisasi menjadi bahan bakar persaingan. Indonesia berhasil mendatangkan pemain-pemain yang benar-benar berkarier di Liga Top Eropa. Sementara Malaysia lebih sering mendapatkan pemain dari Liga Kasta Menengah, atau bahkan pemain yang sebelumnya tak terlalu dikenal. Hal ini membuat publik Malaysia geram, merasa FAM kalah gesit dibanding PSSI. Bahkan beberapa legenda Malaysia tak segan mengkritik federasi mereka sendiri. Safeh Salih, mantan penyerang legendaris Malaysia, pernah mengatakan, Indonesia sekarang sudah satu level di atas Malaysia. Jika kita tidak berbenah, rivalitas ini hanya akan jadi cerita masa lalu. Pernyataan itu menjadi viral dan memicu perdebatan panjang di kalangan supporter negeri jiran. Meski begitu, supporter Malaysia masih percaya bahwa rivalitas ini belum berakhir. Mereka menilai bahwa laga klasik ini tidak bisa diukur hanya dengan valuasi pemain atau ranking FIFA. Mental, atmosfer stadion, dan keberuntungan seringkali menjadi faktor penentu. Sejarah sudah membuktikan bahwa Malaysia pernah menjungkalkan Indonesia dalam momen-momen krusial, meskipun di atas kertas mereka lebih lemah. Hal inilah yang membuat duel di kualifikasi nanti dipastikan akan sangat panas dan penuh kejutan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri menggunakan format baru yang memberi lebih banyak slot bagi Asia. Ini memberi harapan tambahan bagi tim-tim ASEAN. Indonesia menargetkan lolos ke putaran final, sementara Malaysia setidaknya ingin melaju sejauh mungkin. Jika dalam perjalanannya kedua tim harus berhadapan, maka laga itu akan menjadi salah satu duel terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Bayangkan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan 80.000 supporter Garuda atau Stadion Bukit Jalil dengan 70.000 Ultras Malaya. Semuanya akan menciptakan suasana yang membakar semangat. Bagi Indonesia, harapannya jelas, menjadi negara Asia Tenggara yang bisa menembus panggung dunia. Dengan skuad bertabur bintang, Garuda ingin mencatatkan sejarah. Bagi Malaysia, ambisi lebih sederhana, menjaga harga diri agar tidak semakin tertinggal jauh dari rival abadinya. Gengsi inilah yang membuat setiap detik rivalitas mereka bernilai lebih dari sekadar pertandingan. Apapun yang terjadi, rivalitas Indonesia versus Malaysia tidak akan pernah padam. Dari masa ke masa, cerita akan terus berlanjut. Dari generasi Ramang hingga Bambang Pamungkas, dari Safeh Salih hingga Safawi Rashid, dari era stadion lama hingga stadion modern, pertarungan ini tetap menjadi nyawa sepak bola Asia Tenggara.